Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Langit senja tampak berwarna kelabu saat Arga Prasetya, seorang peneliti muda dari universitas ternama, menapakkan kaki di lereng Gunung Wajah, gunung yang 30 tahun silam meletus hebat dan menelan ribuan korban dalam sekejap. Di catatan sejarah, bencana itu disebut sebagai letusan abu abadi, karena hingga kini tanah di lereng gunung itu tidak pernah benar-benar mendingin. Tujuan Arga sederhana, ia ingin meneliti sisa panas vulkanik dan pola endapan abunya untuk keperluan disertasinya. Namun di balik semangat ilmiahnya, terselip rasa penasaran. Ia pernah mendengar cerita lama bahwa korban letusan itu tidak hanya terkubur, tetapi terperangkap di dalam tanah, bersama nyawa mereka yang belum sempat beristirahat. Udara terasa aneh. Meski matahari belum sepenuhnya tenggelam, kabut tipis mulai turun. Setiap langkah Arga menimbulkan suara krek-krek dari tanah keras dan retak. Aroma hangus samar menyeruak, bukan bau belerang seperti biasanya, melainkan seperti daging terbakar. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Masih ada aktivitas gas di bawah permukaan, gumamnya sambil menyalakan alat pengukur suhu tanah. Namun angka yang muncul membuatnya ragu, 48 derajat Celcius, di tanah yang seharusnya sudah dingin puluhan tahun. Burung-burung enggan berkicau. Hutan di sekeliling lereng terasa terlalu sunyi. Arga mendongak, memandang ke puncak Gunung Wajah yang hitam pekat, seolah menyimpan sesuatu. Di kejauhan, samar-samar terdengar seperti desir angin, tapi ritmenya aneh, lebih mirip napas panjang dan berat. Arga menepis perasaan tidak nyaman itu. Ia mendirikan tenda di area datar, menyiapkan alat pencatat data, serta kamera termal untuk merekam perubahan suhu malam nanti. Namun sebelum masuk tenda, ia menoleh sekali lagi ke arah puncak. Di sana, di antara kabut dan sisa abu, ia merasa melihat bayangan seseorang berdiri diam, menatapnya dari kejauhan. Angin bertiup pelan, membawa aroma hangus semakin kuat. Arga menarik resleting tenda dengan tangan bergetar. Entah kenapa, malam pertama di Gunung Wajah terasa seperti berada di tanah yang masih hidup, atau mungkin tanah yang tidak pernah benar-benar mati. Pagi berikutnya, kabut belum juga sirna. Udara terasa lembab dan berat, seolah mengandung sisa-sisa letusan masa lalu yang belum mau pergi. Arga terbangun dengan kepala sedikit pusing, mungkin karena kadar gas belerang di udara. Ia memeriksa alat-alatnya, lalu menatap peta satelit. Berdasarkan data, sekitar 2 km dari posisinya dulu pernah berdiri Desa Luang, desa yang seluruh penduduknya lenyap tertimbun lahar panas pada tahun 1995. Dengan membawa kamera, alat ukur, dan buku catatan, Arga memutuskan berjalan ke arah bekas desa itu. Setiap langkah disertai suara ranting patah dan abu yang berterbangan di sekitar sepatu botnya. Kadang, angin membawa bau besi terbakar, seperti darah yang mengering di udara. Sekitar 1 jam perjalanan, Arga mulai melihat sisa-sisa bangunan. Dinding separuh gosong, genting berlumut, dan tiang-tiang kayu yang miring seolah pernah disapu gelombang panas. Namun yang membuatnya berhenti adalah sesuatu yang aneh. Di tengah reruntuhan, terdapat sumur batu yang masih utuh. Di sekelilingnya, ada bekas sesajen yang sudah lapuk. Arga mendekat. Ketika ia menyorotkan senter ke dalam sumur, udara di sekitarnya tiba-tiba mendingin. Dalam pantulan air yang gelap di dasar sumur, ia melihat sekilas wajah wanita menatap dari bawah pucat, dengan mata kosong dan rambut terurai basah. Arga mundur cepat, hampir terjatuh. Saat ia menatap lagi, air di sumur itu sudah tenang, seperti tak pernah menampilkan apapun. Sambil berusaha menenangkan diri, Arga beranjak ke rumah yang masih berdiri sebagian. Di sana, ia bertemu dengan sosok yang tak disangkanya akan ada di tempat seperti ini, seorang nenek tua dengan pakaian serba hitam, berdiri di depan pintu, memandangi Arga dengan mata sayu. Dari universitas, ya, suaranya pelan,
hampir seperti bisikan. Kau datang untuk meneliti tanah ini. Arga mengangguk sopan. Benar, Nek. Saya meneliti sisa panas vulkanik di area bekas letusan. Nenek itu menatap tanah di dekat kaki Arga, lalu berkata dengan nada berat. Jangan gali tanah itu, Nak. Ada yang tidak suka diganggu. Mereka masih di sini. Arga mencoba tersenyum ramah, menulis sesuatu di buku catatannya. Ia menganggap ucapan itu sebagai bentuk kepercayaan lokal. Namun ketika ia berpaling untuk meninggalkan nenek itu, ia sempat melihat sesuatu di belakang rumah. Sosok hangus berdiri diam, tubuhnya seperti arang, tapi matanya terbuka lebar dan kosong. Ketika Arga menoleh lagi, sosok itu sudah lenyap. Hanya tersisa bau daging terbakar yang samar terbawa angin. Sore itu, langit di atas lereng gunung Wajah berubah kelabu pekat. Awan tebal menggantung berat, meski ramalan cuaca menyebutkan hari ini seharusnya cerah. Arga menatap langit sambil mencatat suhu udara yang anehnya terus menurun, padahal di bawah permukaan tanah masih terasa hangat. Suara gemerisik angin terdengar, namun tidak seperti hembusan alami. Ada ritme di dalamnya, teratur, seperti napas panjang yang berulang-ulang. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali ke tendanya sebelum gelap. Di sekitar tenda, bekas pepohonan kering tampak seperti tangan-tangan hitam yang mencakar langit. Udara di sekeliling mulai dipenuhi butiran halus abu vulkanik, meski gunung itu sudah lama tak aktif. Mungkin debu tertiup dari puncak, gumam Arga, meski dalam hati ia tahu arah angin seharusnya tak datang dari sana. Malam menjelang cepat. Arga menyalakan lampu tenda dan menyiapkan kamera termal untuk memantau perubahan suhu di sekitar lokasi. Sesuai rencana, ia ingin merekam data antara pukul 7 hingga tengah malam. Namun, ketika kamera dihidupkan, layar menampilkan sesuatu yang tidak ia duga. Di antara hamparan tanah hitam dan reruntuhan, terlihat beberapa titik panas berwarna merah di monitor, bentuknya menyerupai manusia. 5, 6, mungkin lebih. Mereka berdiri diam di tengah area penelitian, tak bergerak sedikit pun. Arga mendekatkan wajah ke layar, mencoba memastikan apakah itu gangguan sensor. Ia mematikan kamera, lalu menyalakannya kembali. Titik-titik itu masih ada, dan bahkan satu di antaranya kini lebih dekat. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri menoleh ke arah yang sama dengan posisi titik panas itu. Kosong, hanya angin berhembus pelan. Tapi ketika ia kembali menatap layar, titik itu kini berada tepat di belakang posisinya. Dengan cepat ia menoleh lagi, kali ini, angin di belakang tendanya berhembus kencang hingga tirai tenda bergetar. Sekilas, Arga melihat bayangan hitam melintas cepat di luar, disertai suara aneh seperti desir abu diseret tanah. Arga memutuskan menutup kamera dan menulis laporan singkat. Kemungkinan gangguan pada sensor suhu. Terjadi anomali deteksi panas berbentuk humanoid. Namun sebelum ia menutup buku catatannya, terdengar suara ketukan halus di luar tenda. 1, 2, 3 kali. Arga menahan napas. Tak ada siapapun di sekitar lokasi itu. Ia memberanikan diri menyorotkan senter ke arah suara. Tak terlihat apapun, hanya tanah abu-abu dan kabut yang makin tebal. Tapi ketika ia kembali ke dalam tenda, kamera termal yang masih menyala menunjukkan satu titik panas baru, tepat di depan pintu tendanya. Dan kali ini, titik itu tidak diam. Ia bergerak perlahan, seperti seseorang yang sedang mendekat. Pagi datang tanpa cahaya. Matahari tertutup awan tebal, membuat seluruh lereng gunung Wajah tampak seperti dunia lain, redup, berabu, dan dingin. Arga bangun dengan tubuh lelah. Ia tidak yakin apakah semalam ia benar-benar tidur atau hanya memejamkan mata dalam ketegangan. Ketukan di luar tenda masih terngiang di pikirannya, namun ia memilih menganggapnya halusinasi akibat kelelahan. Hari ini ia memutuskan memulai tahap penggalian permukaan, untuk mengambil sampel lapisan tanah yang masih mengandung sisa-sisa lahar beku. Ia menandai area menggunakan tali dan pasak besi, lalu mulai menggali dengan sekop lapangan. Setiap ayunan sekop menimbulkan suara aneh,
seperti logam membentur sesuatu yang keras di bawah. Setelah menggali sekitar 1 meter, Arga menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam, bukan batu, bukan pecahan kayu, tapi tulang. Awalnya ia mengira itu tulang hewan yang ikut terperangkap dalam letusan, tapi ketika ia membersihkannya dengan hati-hati, bentuknya terlalu rapi, terlalu manusia. Tulang tengkorak itu retak di bagian pelipis, masih terbungkus abu padat berwarna kelabu tua. Jantung Arga berdegup kencang. Ia tahu seharusnya melaporkannya, tapi rasa ingin tahu mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Di bawah tengkorak itu, ia menemukan gelang logam hangus, dan di sebelahnya potongan kain merah yang masih utuh sebagian. Saat ia mencoba memindahkan tulang itu ke wadah sampel, sesuatu terdengar dari lubang galian, suara lirih dan bergetar, seperti isak tangis. Dingin, tolong. Arga sontak menjatuhkan sekopnya. Ia mundur beberapa langkah, menatap lubang itu. Suara itu semakin jelas, terdengar seperti banyak orang menangis bersama-sama, samar, tertahan dari bawah tanah. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepala, bergaung di pikirannya sendiri. Tiba-tiba tanah di sekitar lubang itu bergetar halus. Retakan kecil muncul, dan dari celah-celah itu keluar asap putih tipis. Bau hangus menyeruak kuat, lebih tajam dari sebelumnya, membuat mata Arga berair. Ia berlari menjauh, namun dari dalam lubang, suara-suara itu mulai berubah, bukan lagi tangisan, melainkan ratapan panjang, dan di sela-selanya terdengar jelas. Kembalikan kami, jangan ganggu tidur kami. Arga terpaku. Suara itu terdengar dekat, sangat dekat, seolah keluar dari dalam dadanya sendiri. Ia menatap lubang itu lagi, kini di dalamnya tampak samar bayangan hitam bergerak, seperti banyak tangan yang berusaha meraih keluar dari kegelapan. Arga menutup lubang itu dengan tergesa, menimbun tanah hingga rata. Tangannya gemetar, peluh dingin membasahi tengkuknya. Ia tak lagi peduli pada data, ia hanya ingin menjauh. Tapi saat ia berdiri dan melangkah mundur, ia sadar sesuatu. Jejak kakinya di tanah berdebu telah berubah. Ada jejak lain di sebelahnya, lebih dalam, dan bentuknya seperti telapak kaki yang hangus. Malam itu, angin di lereng gunung Wajah berembus pelan, membawa hawa dingin dan bau besi terbakar yang tak kunjung hilang. Arga duduk di dalam tenda, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang alat perekam suara. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi siang tadi, apakah semua itu hanya halusinasi, atau ada sesuatu yang benar-benar terdengar. Ia menyalakan laptop, menyambungkan alat perekam, lalu memutar rekaman dari siang hari. Awalnya hanya terdengar suara sekop menghantam tanah, gesekan logam dengan batu, dan napasnya sendiri. Namun di menit ke-12, suara itu muncul, samar di latar belakang. Tangisan. Pelan, terisak, bergema dalam-dalam. Arga menajamkan pendengaran. Di antara tangisan itu, terdengar suara bisikan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Kembalikan tubuh kami. Suara itu tidak seperti datang dari luar. Resonansinya terdengar aneh, seolah keluar dari dalam alat rekam itu sendiri. Arga menatap layar dengan mata melebar, memutar ulang bagian itu. Suaranya tetap sama, tidak berubah, tidak berkurang. Ia mencoba memperlambat rekaman, tapi hasilnya justru menambah kengerian. Di bawah lapisan suara tangis, muncul suara napas berat, seperti seseorang berdiri tepat di belakang mikrofon. Napas itu berhenti sesaat, lalu terdengar suara lain, berat dan bergetar. Kau sudah menggali, kami tahu. Arga terlonjak mundur dari laptopnya, napas tersengal. Ia memandangi pintu tenda, mencoba meyakinkan diri bahwa ia masih sendirian. Tapi suasana malam terasa menekan. Udara di luar begitu sunyi, bahkan jangkrik pun tak bersuara. Ia berusaha menenangkan diri, lalu menatap kamera termal di pojok meja. Layar kamera masih menyala. Titik-titik panas yang semalam muncul telah hilang, kecuali satu. Titik itu kini lebih besar dan bergerak lambat, mendekati posisi tenda dari arah kanan.
Arga menatap layar tanpa berkedip. Detak jantungnya berpacu cepat. Ia menoleh perlahan ke arah kanan tenda. Hening. Namun kain tenda sedikit bergetar, seperti disentuh dari luar. Ia menahan napas, memegang senter dengan tangan gemetar. Dalam keheningan itu, terdengar suara lirih dari balik kain tenda. Dingin, di bawah sini. Cahaya senter bergetar di tangannya. Ia ingin membuka resleting dan memastikan, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ia hanya bisa menatap kain tenda yang bergetar halus, melihat bayangan tangan samar dari baliknya, jari-jari hitam, kurus dan panjang, seperti bara yang membentuk manusia. Suara lirih itu kembali terdengar, kini lebih jelas, dekat di telinga Arga. Kau ikut kami saja, biar tak kedinginan. Arga langsung menekan tombol rekam, berharap bisa membuktikan semua ini secara ilmiah. Tapi sebelum ia sempat berbicara, kamera thermalnya bergetar, dan di layar, titik panas itu berada tepat di dalam tenda. Lampu tenda padam seketika. Dan di tengah kegelapan, Arga mendengar napas lain selain dirinya. Tenda Arga berguncang pelan. Suara napas berat itu kini terdengar sangat dekat, begitu nyata seolah keluar dari balik punggungnya sendiri. Ia menggenggam senter dengan tangan gemetar, lalu menekan tombol daya. Cahaya menyala, namun hanya setengah redup. Sorotnya menembus debu abu di dalam tenda, menampakkan bayangan hitam yang samar berdiri di pojok. Arga menatap tak berkedip. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku seperti arang yang diberi nyawa. Dari tubuhnya, asap tipis keluar perlahan, menyebar ke seluruh tenda. Mata sosok itu kosong, namun di balik kekosongan itu, tampak cahaya merah membara, seperti bara yang belum padam. Siapa, kau? Suara Arga bergetar, hampir tak terdengar. Sosok itu tak menjawab, tapi dari tubuhnya, muncul suara retakan kecil, seperti kayu terbakar. Setiap kali bunyi itu terdengar, api kecil muncul di bahunya. Lalu padam lagi. Arga mundur satu langkah. Namun lantai tenda tiba-tiba menjadi panas, hingga sepatu botnya mulai terasa hangus di bawah telapak kaki. Panik, ia melangkah keluar. Udara malam langsung menerpa wajahnya, tapi hawa panas tak berkurang. Ia menatap ke arah dataran di depan dan terdiam. Tanah di sekitar area penggalian yang siang tadi ia tutup kembali kini mengeluarkan asap tebal. Suhu udara naik drastis. Dari dalam tanah, muncul cahaya merah berdenyut, seperti nadi api yang hidup. Tak lama kemudian, percikan api kecil mulai bermunculan satu persatu, menyebar di antara abu. Arga menatap tak percaya. Itu tidak mungkin. Tidak ada sumber panas sekunder di sini, gumamnya. Lebih kepada diri sendiri. Namun ketika ia menoleh ke arah lubang yang ia gali sebelumnya, tanah di sekitarnya retak perlahan. Dari dalam celah itu, sesuatu tampak bergerak samar, seperti tangan manusia. Tangan itu hangus, jari-jarinya panjang dan kaku. Satu tangan keluar, lalu tangan lain, dan tak lama kemudian, sosok tubuh terbakar merangkak naik dari dalam lubang. Api menyala di tubuhnya, tapi bukannya hangus, sosok itu justru berjalan perlahan, menatap Arga tanpa mata, hanya rongga kosong berisi bara. Dari mulutnya keluar suara retakan dan desir panas yang berubah menjadi kata-kata. Kau menggali kami, sekarang biarkan kami bernapas. Arga terpaku, tubuhnya kaku oleh rasa takut. Ia mundur perlahan, tapi langkahnya tersandung peralatan kamera dan terjatuh. Sosok itu mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak bara merah di tanah. Tiba-tiba, di sekelilingnya muncul lebih banyak bayangan, semuanya sama, tubuh-tubuh hangus dengan wajah kosong, berjalan terlatih dari arah reruntuhan. Mereka keluar dari tanah, dari balik batu, dari abu yang beterbangan. Jumlahnya semakin banyak, mengelilingi Arga dalam lingkaran panas. Arga menutup wajahnya, berteriak, aku hanya meneliti. Aku tidak bermaksud mengganggu. Namun jeritannya tenggelam dalam suara gemuruh yang mulai terdengar dari dalam gunung, seolah gunung wajah bernapas kembali. Api dari tanah semakin tinggi,
menari di udara. Sosok-sosok itu berhenti mendekat, lalu perlahan memudar bersama asap, meninggalkan tanah yang membara dan aroma hangus menusuk hidung. Arga terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia menatap sekeliling dan sadar, meski sosok-sosok itu telah lenyap, tanah di sekitar lubang masih berdenyut pelan, seperti jantung yang terus berdetak di bawah permukaan. Fajar menyingsing di balik puncak gunung wajah, namun cahaya matahari tak mampu menembus kabut kelabu yang terus menggantung di udara. Arga duduk di depan tendanya, tubuh gemetar, wajahnya masih tertutup debu abu dan sisa jelaga dari kejadian semalam. Ia belum bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Tanah di sekitar lubang penggalian kini tampak tenang, seolah tak pernah memuntahkan api atau sosok hangus apapun. Tapi jejak-jejak bara di tanah masih terlihat, membentuk lingkaran aneh di sekeliling area penggalian. Arga menatap jam tangannya. Jarumnya berhenti di pukul 3.21 dan tidak bergerak lagi. Ia menarik napas berat, lalu memutuskan memeriksa kembali area sekitar sebelum turun ke pos bawah. Namun saat melangkah ke depan tenda, matanya menangkap sesuatu yang tidak ia taruh di sana sebelumnya. Sebuah buku lusuh, separuh hangus, tergeletak di atas tanah. Arga menatapnya ragu. Buku itu tampak tua, jilidnya gosong di tepi, dan baunya, sama seperti udara di sekitar lubang, hangus bercampur darah kering. Ia mengenakan sarung tangan, lalu membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya berantakan, sebagian sudah luntur, tapi masih bisa terbaca. Hari keempat sejak letusan. Kami belum ditemukan. Abu terlalu tebal, suara di bawah tanah terus memanggil. Arga menelan ludah. Ia membalik halaman berikutnya. Beberapa dari kami mulai menggali, tapi semakin dalam, semakin panas. Mereka bilang ada jalan keluar di bawah, tapi tidak ada yang kembali. Jantung Arga berdetak makin cepat. Halaman berikutnya berisi catatan nama-nama, ratusan nama, tertulis dengan tangan gemetar. Di samping beberapa nama, ada tanda silang, sementara lainnya dilingkari. Di bagian bawah halaman terakhir tertulis kalimat dengan tinta tebal, seperti ditulis dalam keputusasaan. Mereka tidak mati. Mereka menyatu dengan abu. Gunung ini memakan mereka. Seketika angin berhembus kencang, meniup abu dari tanah hingga beterbangan di sekitar Arga. Ia menutup buku itu, tapi dari sela-sela jilid, abu keluar begitu banyak, seperti tak ada habisnya. Dalam pusaran abu itu, samar-samar ia melihat wajah-wajah manusia terbentuk, mata mereka menatapnya dengan pandangan kosong, seperti ingin berbicara tapi tak bisa. Arga menjatuhkan buku itu dan mundur beberapa langkah. Namun buku itu tiba-tiba terbuka sendiri, halamannya berputar cepat ditiup angin hingga berhenti di satu halaman kosong, lalu perlahan tinta muncul sendiri, membentuk tulisan baru, asteris. Kau telah membaca. Sekarang kau bagian dari kami. Tubuh Arga gemetar hebat. Ia menatap sekeliling, mencari sumber angin. Tapi dunia di sekitarnya kini hening total, bahkan suara napasnya sendiri terasa asing di telinga. Di antara abu yang berputar, ia sempat melihat bayangan sosok hangus berdiri di belakangnya, menatap dari kejauhan. Ia menatap buku itu sekali lagi. Kini di sampulnya, di bawah abu tebal, samar-samar muncul huruf gosong, membentuk nama. Arga Prasetya. Kabut di lereng gunung wajah makin pekat saat Arga meninggalkan area penggalian. Ia bermaksud kembali ke pos bawah, tapi jalan setapak yang ia lalui terasa asing. Batu-batu besar yang biasanya menjadi penanda arah kini menghilang, digantikan gundukan abu lembek yang menghisap setiap langkahnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Tak ada suara burung, tak ada desir angin, hanya bunyi langkahnya yang tenggelam di abu. Sesekali ia menoleh ke belakang, jejak kakinya menghilang begitu saja, tertelan kabut tebal yang seolah hidup. Setelah hampir 1 jam berjalan, Arga mulai mendengar sesuatu, bunyi lonceng kecil, berdering pelan di kejauhan. Ia menatap ke depan, dan di balik kabut, mulai tampak siluet-siluet bangunan tua.
Bentuknya seperti rumah-rumah kayu zaman dulu, berdiri miring, dindingnya hangus, dan atapnya tertutup debu tebal. Arga mengerutkan dahi. Menurut peta yang ia pelajari, tak ada desa di lereng sebelah timur. Semua permukiman sudah lenyap sejak letusan besar 30 tahun lalu. Tapi desa ini tampak utuh. Ia melangkah pelan ke arah rumah pertama. Pintu kayunya separuh terbuka, berderit saat disentuh angin. Dari dalam, tercium bau gosong dan tanah lembab, bercampur aroma daging terbakar yang membuat perut Arga mual. Ia menyorotkan senter ke dalam. Di ruangan gelap itu, terlihat meja kayu dengan piring-piring tergeletak, seolah penghuni rumah baru saja makan malam. Tapi di setiap kursi, ada tumpukan abu berbentuk manusia. Posisi mereka duduk, tangan masih di atas meja, seakan mereka membeku saat sedang makan. Arga menelan ludah. Ia mundur perlahan, lalu berlari keluar. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin banyak rumah yang bermunculan di kiri kanan jalan. Desa itu tampak panjang, dan anehnya, di setiap rumah, pemandangan yang sama berulang, abu yang membentuk orang-orang. Ada yang duduk, ada yang berjongkok, ada pula yang menatap langit dengan mata kosong, namun semuanya diam membeku dalam posisi terakhir mereka hidup. Di ujung jalan desa, Arga melihat bangunan besar dengan papan bertuliskan huruf gosong. Balai Desa Wajah Lama. Ia tertegun. Nama itu tercatat dalam arsip. Desa ini seharusnya terhapus seluruhnya oleh letusan, tak tersisa satu batu pun. Tapi di hadapannya sekarang, semuanya masih ada. Pelan-pelan, ia naik ke beranda balai desa. Di sana, abu menumpuk tebal hingga menutupi lantai. Tapi di tengah ruangan, berdiri satu patung manusia dari abu, berlutut sambil menengadah, tangan terentang ke langit. Wajahnya samar menyerupai Arga sendiri. Arga melangkah mundur, napasnya memburu. Saat itu, lonceng kecil yang tadi ia dengar kembali berbunyi, kali ini lebih keras, berulang-ulang, seakan tanda dimulainya sesuatu. Dari balik kabut di ujung desa, terdengar langkah-langkah pelan. Arga menatap ke arah suara itu. Sosok-sosok hangus bermunculan, satu persatu, wajah mereka tak berbentuk, tubuhnya retak seperti bara yang hampir padam. Mereka berjalan perlahan, mengelilingi Arga, suara napas mereka bergema seperti desisan api. Lonceng itu berhenti, dan di tengah keheningan, sosok paling depan mendongak, memperlihatkan wajah retaknya. Dari mulut yang gosong itu keluar suara berat, gemetar namun jelas. Selamat datang di desa yang menunggumu. Langit mendadak bergetar. Dari arah gunung, terdengar gemuruh halus, seperti sesuatu yang hidup kembali di dalam kawah. Arga berlari. Napasnya terengah, kaki terperosok di antara abu lembek, namun ia terus berusaha menjauh dari desa itu. Setiap kali ia menoleh, sosok-sosok hangus itu masih mengikutinya, langkah mereka berat, tapi tak pernah berhenti. Suara derit dan desisan bara menggema di belakang, seolah tanah sendiri ikut bernafas. Kabut semakin tebal, menutup semua arah. Hingga akhirnya, Arga tersandung sesuatu yang keras dan terjatuh. Ia menyingkap abu di bawahnya, dan menemukan lempengan batu besar dengan ukiran simbol aneh. Di tengahnya, terdapat celah memanjang menyerupai pintu, tertutup separuh oleh abu. Penasaran sekaligus panik, ia menyingkirkan abu dengan tangannya. Saat simbol itu terlihat utuh, tanah di sekelilingnya bergetar perlahan, dan dari dalam celah batu, terdengar bunyi retakan panjang. Arga mundur, namun batu itu terbelah, membuka jalan menuju lorong gelap ke bawah tanah. Udara panas keluar dari celah itu, seperti napas dari perut bumi. Aroma belerang, abu, dan daging terbakar langsung menyeruak. Tapi di antara semua bau itu, Arga mencium sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, bau bunga melati. Arga menyorotkan senter ke dalam. Lorong itu tampak alami, seperti gua yang terbentuk oleh aliran lava, namun di dinding-dindingnya terukir simbol-simbol kuno dan wajah-wajah yang tampak menjerit.
Tatapan kosong dari ukiran-ukiran itu terasa hidup, mengikuti kemanapun ia bergerak. Dengan langkah hati-hati, Arga menuruni tangga batu di dalamnya. Setiap langkah semakin menurunkannya ke suhu yang lebih panas, dan suara dari bawah semakin jelas, isakan, napas berat, dan nyanyian lirih dalam bahasa yang tak ia pahami. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan luas berbentuk lingkaran. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran abu membara, dan di sekitarnya berbaring ratusan tubuh, bukan tubuh utuh, tapi bayangan hangus yang menempel di tanah, seperti bekas manusia yang terbakar dan menyatu dengan permukaan batu. Di dinding ruangan, ukiran-ukiran menampilkan orang-orang yang terperangkap di bawah gunung, menengadah, seolah memohon pertolongan. Di atas mereka, ukiran berbentuk gunung dengan mata di puncaknya, sebuah simbol yang sama dengan yang ada di jurnal tua. Arga menatap lingkaran itu lama. Di tengah bara, tampak benda logam hitam terpendam separuh, bentuknya seperti gong kecil, tapi berdenyut perlahan, seolah jantung. Tiba-tiba suara berat menggema dari balik ruangan, mengguncang dinding-dinding batu. Kau sudah membuka gerbangnya. Sekarang mereka bisa melihatmu. Arga menoleh cepat. Tak ada siapapun, hanya bayangan dari nyala bara yang bergerak di dinding. Tapi saat ia menatap ke arah jalan masuk, lorong itu telah tertutup sepenuhnya oleh abu padat. Ia terperangkap. Bara di tengah ruangan menyala lebih terang. Suara tangis berubah menjadi jeritan, lalu nyanyian lirih itu berganti ritme, pelan, berulang, seperti mantra. Abu di sekitar Arga mulai berputar, membentuk pusaran. Dari dalamnya, muncul sosok-sosok hitam yang menyeret diri keluar, tubuh mereka retak, mata mereka kosong. Mereka menatap Arga, lalu satu persatu membungkuk di hadapannya. Dari kerumunan itu, satu sosok muncul, tubuhnya separuh manusia, separuh abu, wajahnya tidak asing, wajah salah satu nama yang ia baca di jurnal tua. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk Arga, lalu berbisik pelan namun jelas. Kau harus menggantikannya, agar gunung tetap tidur. Bara di tengah ruangan kini berdetak cepat, dan dari langit-langit, abu mulai jatuh seperti hujan. Arga berusaha mundur, tapi tanah di bawahnya mulai retak, menganga, dan dari dalamnya terdengar jeritan ribuan suara yang memanggil namanya. Arga, Arga, Arga. Arga berusaha menutup telinganya, tapi jeritan itu tidak berhenti. Suara-suara itu menyusup langsung ke dalam pikirannya, berbisik di sela-sela detak jantung yang semakin cepat. Ia ingin berlari, tapi tanah di bawahnya sudah menjadi bara merah menyala, berdenyut seperti makhluk hidup. Arga, bantu kami. Kau satu-satunya yang mendengar. Kau bisa buka jalan keluar. Suara-suara itu datang dari segala arah, dari dinding, dari abu, bahkan dari udara yang ia hirup. Setiap kali ia menutup mata, bayangan orang-orang itu muncul di balik kelopak matanya, wajah-wajah hangus, mata kosong, tangan terbakar yang terulur padanya. Arga menggenggam kamera yang masih tergantung di lehernya. Ia menyalakannya, mencoba merekam pemandangan ini sebagai bukti. Namun saat layar kamera menyala, bukan ruangan batu yang ia lihat, melainkan bayangan lain. Layar menampilkan ratusan orang berdiri di sekelilingnya, tubuh mereka utuh, berpakaian seperti warga desa. Mereka menatap ke arahnya dengan mata kosong. Di tengah mereka, seorang wanita berdiri, rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya dipenuhi abu. Ia memegang sesuatu di tangannya, buku tua yang tadi Arga temukan di atas gunung. Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Kulitnya retak, namun senyumnya lebar. Ia menunjuk ke arah Arga, dan di layar kamera, bibirnya bergerak membentuk kata. Bukan kau yang menulis, tapi kami yang menulis ulangmu. Tiba-tiba layar kamera bergetar, lalu pecah menjadi hitam. Arga menjatuhkannya. Saat ia mendongak, wanita itu tidak hanya di layar, ia kini berdiri di depan bara, tubuhnya memancarkan cahaya merah samar. Dari telapak tangannya, abu jatuh perlahan, membentuk huruf-huruf di udara, menulis sesuatu yang terbaca di depan Arga. Satu lagi,
agar gunung tenang. Bara di tengah ruangan menyala terang. Suara jeritan berubah menjadi nyanyian panjang, seperti ritual. Dinding bergetar, abu beterbangan, dan Arga merasakan panas luar biasa di tubuhnya, seolah kulitnya mulai mengelupas. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam di tengah isak para arwah. Lalu, di antara semua suara itu, satu bisikan terdengar paling dekat, sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Kalau kau ingin hidup, gantikan satu nama di buku itu. Arga menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Di bawah kakinya, abu mulai membentuk huruf-huruf samar, seperti menuliskan sesuatu di tanah, nama-nama korban, dan di bawahnya, nama Arga Prasetya bergetar samar, belum sepenuhnya tertulis. Ia memandangi lingkaran bara, lalu buku yang kini muncul di depannya, seolah muncul dari dalam abu. Halamannya terbuka sendiri pada daftar nama-nama. Di bagian bawah, pena hitam terbentuk dari asap, melayang pelan di udara, menunggu tangannya. Satu nama, Arga. Satu nama untuk menggantikanmu. Kalau tidak, gunung akan menelanmu. Arga memejamkan mata. Keringat bercampur air mata di wajahnya. Ia tahu, bila ia menulis satu nama, ia bisa keluar. Tapi, siapa yang harus ia tulis? Pena itu bergetar di udara, menunggu keputusan. Dari jauh, suara wanita abu itu berbisik lagi. Cepatlah, atau bara akan menulismu sendiri. Tanah mulai bergetar, bara di tengah ruangan mendidih, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang meraih ke arah Arga. Ia menatap pena itu, dan akhirnya, dengan tangan gemetar, ia meraihnya. Tepat saat ujung pena menyentuh kertas, seluruh ruangan bergetar keras, dan jeritan ribuan arwah menggema bersamaan. Tulis cepat, sebelum gunung bangun. Arga tertegun. Tangannya mulai bergerak, tapi tiba-tiba, dari balik kabut abu, terdengar suara manusia hidup berteriak memanggil namanya. Arga, kau di mana? Ini dari tim evakuasi. Arga mendongak. Suara itu nyata. Senter-senter berkilat dari kejauhan. Tapi begitu ia berpaling lagi ke arah buku, pena di tangannya menulis sendiri. Dan di halaman itu, muncul satu nama baru. Nama yang bukan ia tulis. Nama seseorang yang masih hidup. Asap pekat memenuhi ruangan bawah tanah itu. Arga tersedak, menutup hidungnya dengan tangan, namun abu tetap masuk ke tenggorokannya. Buku tua di depannya terbuka lebar, halaman-halamannya bergetar seperti bernapas. Tinta hitam merembes dari tengah kertas, membentuk huruf satu persatu. Rahman Surya. Arga membeku. Nama itu menamparkan kesadarannya. Rahman, rekan peneliti yang menemaninya mendaki 3 hari lalu, namun hilang saat badai abu melanda puncak. Arga masih ingat bagaimana ia berteriak memanggil nama itu di tengah kabut, tapi tak pernah mendapat jawaban. Ia pikir Rahman tersesat atau jatuh ke jurang. Kini, nama itu muncul sendiri di buku. Arga menatap tulisan tersebut. Tinta hitamnya menetes, jatuh ke abu, dan setiap tetesnya menimbulkan suara lirih, jeritan pendek, seolah setiap huruf adalah nyawa yang diperas. Kau sudah menggantinya. Sekarang gunung bisa tidur lagi. Bisikan-bisikan itu bergaung dari segala arah. Dari dinding, dari lantai, dari celah-celah bara. Suara mereka kini terdengar lebih pelan, namun penuh kepuasan. Arga terhuyung, jatuh berlutut. Ia menatap sekeliling. Sosok-sosok hangus yang tadi mengepungnya kini berdiri diam, menunduk seperti sedang berdoa. Bara di tengah ruangan mulai meredup, seolah kenyang. Namun di antara keheningan itu, satu suara terdengar lain. Lembut, namun penuh amarah. Kau mencuri tempatku. Arga menoleh cepat. Dari kegelapan di balik lingkaran bara, sosok hitam merangkak keluar. Wajahnya nyaris tak berbentuk, tapi suara itu ia kenal betul. Arga, kenapa namaku? Tubuh Arga kaku. Suara itu adalah Rahman. Sosok hitam itu terus mendekat. Langkahnya berat, dan setiap kali kakinya menapak, tanah di sekitarnya terbakar. Wajahnya perlahan tampak, matanya berlubang kosong,
mulutnya menyeringai retak, tapi suara dari tenggorokannya jelas. Aku masih hidup waktu kau tulis namaku. Arga mundur, menabrak dinding batu. Ia menatap sosok itu, berusaha bicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Rahman merangkak semakin dekat, tangannya gemetar, lalu meraih pundak Arga. Sentuhannya dingin, tapi membakar di kulit. Kau dengar suaraku tadi, aku memanggilmu, kenapa kau biarkan aku mati di sini? Arga berteriak dan menepis tangan itu. Tapi di balik teriakannya, tanah mulai bergetar lagi. Bara di tengah ruangan menyala terang. Di dinding, wajah-wajah ukiran mulai bergerak, mulut mereka membuka, berteriak tanpa suara. Rahman menatap Arga, kemudian menoleh ke arah bara. Tubuhnya mulai retak, abu menetes dari celah kulitnya. Kau bukan menyelamatkan dirimu, Arga. Kau hanya menggantikan satu kutukan dengan yang baru. Seketika, seluruh ruangan berguncang hebat. Bara di tengah ruangan pecah, menyemburkan api merah ke langit-langit. Dinding runtuh sebagian, membuka celah keluar ke sebuah lereng gelap di bawah gunung. Arga berlari sekuat tenaga. Ia tak lagi peduli pada apapun. Suara jeritan mengejarnya, disusul oleh nyanyian panjang dari arwah yang kini terlepas dari bawah tanah. Saat ia akhirnya keluar dari celah batu, udara malam menyambutnya. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, rahangnya terkatup kaku. Dari lubang itu, puluhan wajah abu muncul perlahan, menatap ke arah dunia atas, berbisik serempak. Kau yang menulis, kau yang membuka. Arga menatap buku yang masih tergenggam di tangannya. Halamannya kini kosong, semua nama lenyap, hanya tersisa satu halaman terakhir, dengan tulisan yang belum selesai. Arga Prase. Ujung pena hitam melayang di atas kertas, seolah menunggu sisa huruf terakhir untuk melengkapi namanya. Pagi menjelang di lereng gunung wajah. Kabut mulai terangkat, dan matahari perlahan menembus abu tipis di udara. Arga berjalan terseok menuruni jalan setapak, tubuhnya lemah, wajahnya penuh jelaga. Di tangannya, buku tua itu masih ia genggam erat, tak peduli seberapa keras ia mencoba melepaskannya, buku itu menempel di kulitnya seperti bagian dari dirinya. Tim evakuasi akhirnya menemukannya di kaki gunung. Mereka berteriak memanggil, lalu berlari menghampirinya. Tapi Arga hanya berdiri diam, matanya kosong menatap ke arah puncak. Arga, ya Tuhan, kami mencarimu semalaman. Kau, kenapa tubuhmu gosong begini? Arga menatap salah satu dari mereka. Bibirnya kering, suara seraknya nyaris tak terdengar. Aku menulis satu nama. Mereka tidak mengerti maksudnya. Dua orang mencoba memapahnya, namun Arga menolak disentuh. Setiap kali seseorang mendekat terlalu dekat, udara di sekitar Arga mendadak menjadi panas, seperti ada bara yang menyala di bawah kulitnya. Saat mereka membawanya ke tenda pos, Arga menatap ke tanah dan membeku. Bayangan di bawah kakinya tidak bergerak sesuai tubuhnya. Ketika ia berdiri, bayangannya tetap duduk. Ketika ia mengangkat tangan, bayangan itu menunduk. Dan ketika ia menatap lebih dekat, bayangan itu memiliki dua kepala. Salah satunya adalah milik Rahman. Arga mundur ketakutan, tapi bayangan itu menempel di tanah, mengikuti setiap langkahnya. Wajah Rahman dalam bayangan itu perlahan menoleh, bibirnya bergerak pelan membentuk kata. Giliranmu, Arga. Arga berteriak, menarik perhatiannya tim penyelamat. Mereka melihat Arga panik sendiri, berteriak pada tanah kosong. Seorang petugas mencoba menenangkannya, namun ketika bayangan Arga menyentuh kaki petugas itu, kulit petugas langsung melepuh. Ia menjerit, mundur, terhuyung ketakutan. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekatinya. Malamnya, Arga duduk sendirian di luar tenda pos. Api unggun menyala di depannya, tapi ia tidak merasakan hangatnya. Ia hanya menatap ke tanah, melihat dua bayangan di bawah kakinya, bergetar pelan seperti napas. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara lonceng kecil, suara yang dulu ia dengar di desa Abu. Angin bertiup,
meniup abu dari tanah, dan dari balik kegelapan, tampak bayangan manusia berjalan pelan ke arah tenda. Satu persatu, sosok-sosok hitam muncul, tubuh mereka retak dan membara di pinggir. Mereka berbaris mengelilinginya. Di tengah-tengah mereka, sosok wanita berambut panjang itu muncul lagi. Wajahnya tertutup abu, namun senyumnya masih sama, tenang, tapi menyeramkan. Ia berjalan mendekat, lalu berbisik di telinga Arga. Bayanganmu sudah terbelah, Arga. Separuh di atas, separuh di bawah. Arga menatapnya dengan mata memerah, lalu berbisik lirih. Apa yang harus kulakukan agar berhenti? Wanita itu tersenyum. Dari rambutnya yang berdebu, jatuh satu kelopak bunga melati terbakar ke tanah. Gunung tidak ingin berhenti. Ia hanya butuh nama selamanya. Arga menunduk. Saat itu juga, buku di tangannya terbuka sendiri, halaman terakhirnya bergetar. Pena hitam muncul dari asap tipis dan melayang di udara, menatapnya seperti mata. Di halaman kosong itu, tinta mulai muncul perlahan tanpa Arga menyentuhnya. Rahman Surya dihapus. Arga Prasetya belum selesai. Dan di bawahnya, tinta baru menetes, mulai membentuk huruf lain, huruf pertama dari nama seseorang di luar sana. Arga menatap pena itu. Di belakangnya, bayangan Rahman tersenyum samar. Gantian, sekarang kau yang menulis. Malam di kaki gunung wajah berubah jadi mimpi buruk. Tenda-tenda evakuasi bergoyang ditiup angin dingin, dan setiap kali Arga memejamkan mata, suara lonceng kecil itu berdentang di telinganya. Ia tak bisa tidur. Di hadapannya, buku tua itu terbuka di halaman terakhir, dan pena hitam melayang tepat di atasnya, seperti menunggu perintah. Nama Rahman sudah terhapus, tapi di bawahnya tinta baru mulai menetes, membentuk huruf-huruf samar A. Arga menatapnya ketakutan. Ia tahu, itu adalah inisial dari seseorang yang masih hidup. Tangannya gemetar, mencoba menutup buku itu, tapi setiap kali ia menyentuh halamannya, abu hitam menyembur keluar, membuat ujung jarinya menghitam dan kulitnya terkelupas. Ia berteriak, dan seorang petugas datang tergesa. Arga, kenapa? Tutup bukunya. Petugas itu menatap heran, lalu menyentuh buku itu. Detik berikutnya, seluruh tenda bergetar. Api unggun menyala tinggi, dan tubuh petugas itu langsung terbakar dari dalam. Ia menjerit ngeri, matanya putih, dan dari mulutnya keluar abu pekat. Dalam hitungan detik, tubuhnya kering seperti arang dan roboh. Arga mundur ketakutan. Ia tahu, gunung sudah memilih nama kedua. Saat itu, pena di udara bergerak sendiri, menyelesaikan tulisan di halaman itu. Arman S. Dan tepat setelah tinta terakhir menetes, bayangan petugas yang baru saja mati perlahan berdiri lagi, tapi tubuh aslinya masih tergeletak. Bayangan itu membungkuk pada Arga, lalu berjalan ke arah hutan, menyatu dengan abu malam. Arga menatap pemandangan itu dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh, ia tak ingin menjadi pembawa maut. Tapi buku itu menolak dilepaskan. Seolah-olah setiap nama yang muncul akan terus berlanjut, satu demi satu. Berapa banyak lagi? Gumam Arga. Berapa banyak yang harus mati supaya kau berhenti? Namun suara wanita dari hutan menjawab pelan, disertai derak api dan suara bisikan dari tanah. Satu nama untuk satu napas. Gunung tidak kenyang, Arga. Malam itu Arga mencoba kabur. Ia berlari dari tenda, menuruni jalan berbatu, namun setiap langkahnya meninggalkan jejak abu. Semakin jauh ia berlari, semakin berat tubuhnya terasa. Nafasnya memburu, tapi udara di sekitarnya makin panas, seperti ada bara di dalam paru-parunya. Di bawah sinar bulan, bayangan Arga membelah lagi, kini bukan dua, tapi tiga. Bayangan ketiganya berbentuk samar, seperti sosok manusia tanpa wajah, tapi di dadanya terukir huruf-huruf nama yang belum selesai ditulis. Bayangan itu berbisik, suaranya serak dan berat. Nama ketiga sudah menunggu. Arga menjerit, mencoba memukul bayangannya, tapi tak bisa.
Ia hanya bisa menatap tanah, melihat huruf-huruf baru terbentuk di bawah kakinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat Santi, relawan yang sempat menolongnya di pos, sedang memanggil. Arga, kau di mana? Jangan pergi sendiri. Arga ingin memperingatkannya, tapi bibirnya membeku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Pena hitam di udara kembali muncul, berputar di sekitar kepalanya, lalu perlahan turun ke halaman buku yang terbuka sendiri. S.A.N.T. Arga menjerit, mencoba menghentikannya. Ia menjambak rambutnya sendiri, mencoba menghancurkan buku itu, tapi setiap kali ia menekan halaman, tinta makin cepat menulis nama Santi. Ketika huruf terakhir terbentuk, bumi bergetar hebat. Santi menatap ke arah Arga dengan ekspresi bingung, lalu tubuhnya terseret ke tanah, disedot oleh pusaran abu hitam. Jeritannya bergema di lembah. Dalam hitungan detik, ia lenyap. Arga terjatuh lemas. Air matanya bercampur abu. Kini ia tahu, pena itu tidak bisa berhenti menulis. Dan setiap nama yang muncul, akan jadi korban berikutnya. Dari kejauhan, suara wanita itu kembali bergema di antara kabut. 3 nama untuk membuka 1 pintu. Arga menatap ke langit, dan di atas puncak gunung wajah, terlihat cahaya merah berbentuk mata yang perlahan terbuka. Kabut turun semakin tebal. Udara di kaki gunung wajah kini berbau logam dan abu, seolah setiap napas mengandung serpihan tulang. Arga berdiri gemetar, memandangi puncak gunung yang menyala merah seperti bara. Di sana, samar-samar terlihat mata raksasa, terbuka di antara kepulan asap. Mata itu berputar perlahan, memancarkan cahaya merah yang menyapu lembah. Dimanapun cahaya itu lewat, tanah berdenyut, seperti makhluk hidup yang bernapas. Arga melangkah mundur, namun bayangannya tetap menatap ke atas, tak bergerak mengikuti tubuhnya. Lalu bayangan itu mulai berbicara, suaranya serak dan menggema dari dalam tanah. 3 nama telah tertulis. Pintu telah terbuka. Kau, penjaga baru. Aku bukan penjaga. Arga berteriak. Aku hanya ingin meneliti gunung ini. Namun tanah di bawah kakinya retak, dan dari celahnya keluar lengan-lengan hangus, mencoba meraih tubuhnya. Arga terhuyung dan berlari, tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak abu yang membentuk tulisan Arga. Tiba-tiba buku tua itu melayang di depan wajahnya, terbuka sendiri. Halaman-halamannya kini hitam legam, tak ada lagi tulisan manusia. Tapi dari balik lembaran itu, muncul mata kecil yang sama dengan di puncak gunung. Mengapa kau menulis namaku? Arga berbisik. Aku hanya membaca. Mata itu berputar. Pupilnya membesar, lalu bayangan puncak gunung tampak jelas di dalamnya. Di sana, berdiri puluhan sosok tanpa wajah, kulitnya hangus, matanya menyala merah. Mereka melingkar di sekitar kawah yang kini bukan lagi lubang, tapi mulut raksasa yang terbuka, menghembuskan asap dan bisikan. Mereka yang menulis, suara itu bergema. Mereka yang membuka, kau akan menulis untuk kami. Arga mencoba membanting buku itu, tapi begitu ia melemparnya, buku itu menempel di dadanya. Panasnya seperti bara, membakar kulit hingga berasap. Ia menjerit, mencakar dadanya, namun tinta hitam sudah merembes keluar dari pori-porinya. Tinta itu mengalir membentuk huruf-huruf di kulitnya sendiri, nama-nama korban. Rahman, Arman, Santi. Dan di bawahnya, tinta membentuk tulisan baru. Arga. Tubuhnya kaku. Setiap huruf terasa seperti ukiran yang diukir dengan pisau panas. Ia tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Dari langit, cahaya merah dari mata gunung memancar turun, menyorot langsung ke tubuh Arga. Tanah bergetar hebat, dan suara-suara dari dalam bumi mulai memanggil namanya dalam bisikan serempak. Arga, Arga, Arga. Tiba-tiba kabut di sekelilingnya terbuka, memperlihatkan jalur batu hitam yang menanjak ke arah puncak. Jalur itu berdenyut pelan, seolah menuntunnya naik. Arga tahu ia tak punya pilihan lain, buku di dadanya kini menempel seperti bagian tubuhnya sendiri. Ia menarik napas panjang,
lalu mulai mendaki. Setiap langkah disambut dengan suara samar dari bawah tanah. Terkadang ia mendengar tangisan, kadang tawa, kadang bisikan minta tolong. Semakin tinggi ia mendaki, semakin jelas wujud dari mata di puncak gunung itu. Bukan mata milik manusia, tapi retakan besar di batu, berisi bara merah yang berputar, di tengahnya ada pupil hitam seperti jurang. Dari dalamnya, keluar suara lembut, suara wanita yang pernah ia dengar sebelumnya. Kau telah membawa 3 nama, Arga. Berikan dirimu, maka pintu akan sempurna. Arga menggigil. Kau ingin aku mati? Suara itu tertawa pelan, tapi getarannya mengguncang seluruh lereng. Tidak mati, katanya. Kau akan tinggal. Tiba-tiba, tanah di bawahnya pecah. Arga terjatuh, meluncur ke jurang panas yang dipenuhi bara. Di tengah kejatuhan, ia sempat melihat sekilas. Wajah-wajah orang yang telah mati di gunung itu menatapnya dari balik dinding abu. Dan di bawah sana, di dasar kawah, ia melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Buku raksasa, terbuka, terbuat dari kulit manusia dan abu, dengan pena hitam sebesar tombak menari di atasnya. Pena itu menulis satu kalimat baru dengan tinta merah menyala. Penulis baru telah tiba. Arga menjerit sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika Arga membuka mata, ia tidak lagi merasakan dingin, panas, atau udara di sekelilingnya. Dunia di sekitarnya sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, ini sunyi yang berat, seperti di dasar lautan. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya terasa ringan, seolah ia tak lagi bertulang. Di sekelilingnya, hamparan abu terbentang tanpa ujung. Langitnya berwarna kelabu gelap, dan di atas sana tak ada bintang, hanya pusaran merah yang perlahan berputar, meneteskan bara ke tanah seperti hujan. Setiap tetesan bara jatuh dan menyentuh abu, membentuk wajah manusia yang muncul sekejap lalu hancur kembali. Wajah-wajah itu menatap Arga, membuka mulut, tapi tak bersuara. Arga menatap tangannya sendiri, kulitnya berubah pucat keabu-abuan. Urat-urat hitam menjalar dari dadanya ke jari-jari. Ia segera sadar, buku tua itu menyatu dengan dadanya, menembus daging, menyatu dengan tulang. Ia memegang dadanya dan merasakan halaman yang berdenyut seperti jantung. Saat ia menekan sedikit, halaman itu bergetar dan membuka sendiri, menampilkan tulisan samar-samar yang terus berubah. Tulis agar mereka tetap hidup. Arga tersentak. Di depannya kini muncul meja batu, dan di atasnya berdiri pena hitam setinggi lengan manusia. Pena itu melayang, mengarah langsung ke tangannya. Saat ujung pena menyentuh kulitnya, luka kecil terbentuk dan darah hitam menetes ke atas meja, mengalir menjadi tinta. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar, dan dari celah abu muncul sosok-sosok manusia tanpa mata, seluruh tubuhnya tertutup debu dan luka terbakar. Mereka melangkah mendekat, dan ketika sudah cukup dekat, salah satu dari mereka berbisik. Tulis nama kami ingin keluar. Arga mundur ketakutan. Kalian siapa? Sosok itu mengangkat wajahnya. Kulitnya terkelupas, tapi di matanya yang kosong, terlihat pantulan wajah Arga sendiri. Kami korban gunung wajah, katanya pelan. Kami menunggu seseorang menulis nama kami agar bisa tenang. Arga menggigit bibir, tangannya gemetar. Di dalam dadanya, buku itu terus bergetar, memaksa. Suara dari dalam kepalanya bergema, seperti datang dari ratusan mulut sekaligus. Tulislah, mereka belum bisa pergi. Tulis agar mereka berhenti berteriak. Arga menatap pena di depannya. Ujungnya meneteskan tinta yang berasap. Ia memegangnya, ragu-ragu, lalu menulis satu nama yang ia ingat dari jurnal lama. Darto. Begitu tinta menyentuh permukaan batu, angin panas berembus kencang. Salah satu sosok tanpa mata di hadapannya menjerit, tapi jeritan itu perlahan berubah jadi isak lega. Tubuhnya bercahaya samar, lalu pecah menjadi abu dan lenyap. Arga terpaku. Suara di dalam dadanya berbisik lembut. Lihat, ia tenang, ia bebas. Namun segera setelah itu,
di sisi lain Abu, 10 sosok baru muncul, berjalan mendekat sambil merangkak. Mereka memohon, suaranya memecah keheningan. Tulislah kami juga, tolong kami, jangan biarkan kami di sini. Arga tertegun, jumlah mereka tak berakhir. Setiap satu nama ia tulis, 10 nama baru muncul. Ia mulai panik, tangannya gemetar, tinta menetes tanpa ia sadari. Ia menulis semakin cepat, napasnya memburu, namun semakin banyak ia menulis, dunia di sekitarnya makin gelap. Hingga akhirnya ia berhenti. Tidak, aku tidak bisa terus menulis. Namun buku di dadanya berdetak kencang. Seperti jantung yang marah. Tinta hitam memancar keluar dari dadanya, membentuk tangan-tangan yang meraih pena dan memaksanya menulis lagi. Arga menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tertelan dalam gema ribuan bisikan. Tulis, Arga, tulis agar gunung tetap hidup. Jika berhenti, semua akan keluar. Arga menggigil. Ia sadar, setiap nama yang ia tulis memang membebaskan jiwa, tapi juga memberi makan sesuatu di bawah gunung. Dan dari balik kabut abu, mata merah raksasa itu kembali terbuka. Suara wanita itu terdengar lagi, lembut namun mematikan. Selamat datang di bawah tanah, penulis. Tulislah sampai tinta darahmu habis. Arga terisak, tubuhnya membungkuk di atas meja batu, pena masih meneteskan tinta hitam pekat. Berapa nama yang harus kutulis? Bisiknya lemah. Suara itu menjawab dari segala arah, seperti bisikan ribuan arwah. Semua nama, termasuk milikmu. Waktu di dunia abu terasa aneh, tidak ada siang, tidak ada malam, hanya kegelapan yang berdenyut lembut di bawah pusaran merah di langit. Arga duduk di depan meja batu, jemarinya gemetar, tinta hitam sudah mengering di kuku dan kulitnya. Di dadanya, buku tua itu masih berdenyut, seperti jantung yang tidak lagi miliknya. Setiap nama yang ia tulis membuat satu sosok menghilang dalam cahaya. Tapi setiap kali satu nama lenyap, bayangan besar di atasnya bertambah tebal. Arga mulai sadar, semakin banyak yang ia bebaskan, semakin kuat sesuatu di atas sana menjadi. Ia menatap halaman baru yang terbuka. Di sana sudah ada ribuan nama, beberapa tulisannya bahkan ia tidak kenali. Tapi di halaman paling belakang, ia melihat huruf samar, seperti goresan yang belum selesai. Huruf itu, A. Arga menelan ludah. Ia menyentuhnya perlahan, dan halaman itu bergetar. Huruf berikutnya muncul sendiri, tinta hitam menetes dari udara. ARG. Tidak, hentikan, bisik Arga, matanya melebar. Ia mencoba merobek halaman itu, tapi buku di dadanya menempel kuat. Semakin ia menarik, semakin terasa panas, seperti mencabik kulit sendiri. Tiba-tiba dunia abu bergetar. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh, seperti gunung yang tertawa. Langit retak, dan dari celahnya keluar cahaya merah pekat, menyinari seluruh dataran abu. Dari balik kabut, sosok-sosok yang dulu ia tulis mulai bermunculan kembali. Tapi kali ini mereka tidak lagi tanpa wajah. Mereka memiliki mata merah bersinar, sama seperti di puncak gunung. Mereka berjalan mendekat, mengelilinginya. Kau sudah menulis kami, sekarang saatnya menulis namamu sendiri. Arga menggeleng. Aku tidak mau. Namun pena hitam di atas meja kembali melayang, meneteskan tinta panas ke halaman. Ia mencoba kabur, tapi kakinya menancap di tanah abu, seperti ditarik akar. Pena itu bergerak sendiri, membentuk huruf-huruf berikutnya. ARGA. Tinta terakhir berhenti di huruf A, menunggu titik akhir. Arga menatap pena itu, napasnya memburu, mata basah oleh air mata bercampur debu. Ia tahu, jika huruf terakhir tertulis, dirinya akan lenyap seperti yang lain. Namun suara dari dalam dadanya, suara buku, berbicara lembut. Tulislah, Arga, akhiri penderitaanmu. Kalau aku tulis, aku mati. Kalau kau tidak menulis, mereka keluar. Arga menatap sekeliling, ribuan sosok mulai merangkak dari tanah abu, menjerit tanpa suara.
Setiap dari mereka menyeret rantai abu, berusaha naik ke atas. Dunia abu mulai retak, seperti akan pecah dan menelan segalanya. Arga gemetar, lalu menggenggam pena itu. Tinta di ujungnya masih menetes. Ia menatap halaman terakhir, namanya belum selesai. Kalau aku menulis titik terakhir, semua akan berhenti. Ya, jawab suara itu lembut. Gunung akan tertidur kembali. Air mata Arga jatuh. Ia menggenggam pena erat-erat, menatap ke atas. Pusaran merah di langit kini tampak seperti mata raksasa yang menatap langsung ke dirinya. Baiklah, bisiknya pelan. Kalau harus ada satu nama terakhir, biarlah namaku yang tertulis. Dengan tangan gemetar, ia menulis titik terakhir di ujung huruf A. Begitu tinta menyentuh halaman, suara ledakan besar bergema. Dunia abu bergetar hebat, langit merah hancur seperti kaca, dan dari pusaran cahaya keluar gelombang abu yang menyapu semuanya. Sosok-sosok yang mengelilinginya menjerit, tapi kali ini bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan lega. Tubuh mereka terurai menjadi abu, melayang ke atas, menyatu dengan cahaya. Arga terjatuh berlutut, buku di dadanya menyala, tinta hitam berubah menjadi cahaya putih yang membakar kulitnya. Ia menatap tangannya, perlahan memudar, menjadi abu. Akhirnya, katanya pelan. Akhirnya berhenti. Sebelum kesadarannya lenyap, ia mendengar satu bisikan terakhir, bukan dari gunung, tapi dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih, penulis. Dan kemudian, segalanya menjadi putih. Keesokan harinya, tim penyelamat menemukan tenda kosong di lereng Gunung Wajah. Di dalamnya hanya ada buku hitam yang tertutup abu, dengan satu halaman terakhir berisi nama Arga Prasetya, di bawahnya tertulis singkat. Nama terakhir. Namun setiap kali seseorang mencoba membuka halaman berikutnya, tinta hitam mulai muncul perlahan, membentuk huruf baru. A. 30 tahun telah berlalu sejak insiden misterius di Gunung Wajah. Letusan besar yang terjadi kala itu dianggap bencana alam biasa, padahal tidak ada saksi yang benar-benar selamat, hanya kabar kabur tentang peneliti yang hilang dan buku tua yang ditemukan di tenda terbakar. Kini, tahun demi tahun berlalu, gunung itu tertidur, sampai suatu hari, tanah di sekitar lereng mulai retak kembali. Asap tipis mengepul dari kawah, membawa bau belerang bercampur debu yang anehnya beraroma logam. Penduduk desa di kaki gunung mulai melapor. Kami mendengar nama-nama dipanggil dari dalam kabut. Tanah di sawah bergetar, seperti ada yang mengetuk dari bawah. Pemerintah mengirim tim geologi baru, dipimpin oleh Dr. Lintang Wardani, seorang peneliti muda yang terkenal skeptis terhadap cerita rakyat. Ia menolak semua kisah mistik tentang penulis Gunung Wajah. Baginya, semua itu hanyalah legenda. Namun saat ia tiba di lokasi bekas tenda tua yang terbakar, alat deteksi seismik yang dibawanya menunjukkan getaran aneh, bukan pola gempa, tapi denyut berirama, seperti detak jantung. Lintang berjongkok, menyentuh tanah. Abu di sana terasa hangat, dan dari sela jari-jarinya, muncul butiran tinta hitam yang perlahan meleleh seperti darah beku. Apa ini? Gumamnya pelan. Salah satu anggota tim, Bagas, berseru dari dalam gua kecil tak jauh dari situ. Dok, ada sesuatu di sini. Lintang berlari ke arah suara. Di dalam gua yang gelap, hanya diterangi senter kepala, mereka menemukan buku hitam setengah terkubur. Kulitnya keras, seperti batu, tapi ketika disentuh, terasa berdenyut hangat hidup. Mungkin peninggalan peneliti lama, kata Lintang. Kita bawa ke pos riset. Namun saat ia mengangkatnya, debu hitam meledak dari sela halaman. Di udara, abu itu membentuk huruf-huruf samar. ARGA. Semua orang di dalam gua langsung mundur. Suara kecil terdengar dari dalam buku, lirih dan parau, seperti napas panjang yang baru terbangun. Siapa yang menyentuhku? Bagas menjatuhkan senternya. Astaga, dok, itu bicara. Lintang menatap buku itu lekat-lekat. Jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba membuka halaman pertama,
dan tiba-tiba tinta hitam menyembur, membentuk tulisan baru di halaman kosong. Nama pertama. Nama pertama. Lintang berbisik. Apa maksudnya? Tapi buku itu menjawab sendiri, tinta menari di halamannya. Penulis baru telah menyentuh, maka tinta harus kembali mengalir. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Batu-batu jatuh dari langit-langit gua. Dari dasar tanah terdengar suara ribuan bisikan, seperti orang-orang memanggil. Lintang, Lintang, Lintang. Bagas menatap pemimpinnya dengan mata membesar. Mereka memanggil nama dokter. Lintang mencoba menjatuhkan buku itu, tapi buku itu menempel di telapak tangannya, membakar kulitnya dengan panas luar biasa. Ia berteriak, mencoba menendangnya, tapi semakin keras ia berusaha melepaskan, semakin dalam buku itu menempel. Dari luar gua, terdengar ledakan keras. Puncak gunung Wajah memuntahkan asap merah pekat ke langit. Di antara semburan lava, tampak cahaya berbentuk mata terbuka perlahan. Langit di atas mereka menjadi gelap total. Awan menggulung seperti pusaran tinta. Lintang menatap buku di tangannya, menahan sakit yang luar biasa. Apa yang kau inginkan? Suara dari dalam buku menjawab, lembut tapi menggema dalam tulangnya. Aku ingin melanjutkan tulisan yang tertunda. Tertunda. Nama kedua. Halaman buku itu bergetar, dan tinta kembali menetes, menulis sendiri di hadapan Lintang. Bagas. Dalam sekejap, tubuh Bagas kejang, matanya membulat. Ia sempat menjerit sekali sebelum kulitnya retak seperti batu panas. Darahnya menguap menjadi abu, dan dalam beberapa detik, ia lenyap, hanya menyisakan bayangan hitam di tanah. Lintang berteriak ngeri, matanya menatap buku itu tak percaya. Hentikan, apa kau makhluk yang membunuh Arga? Buku itu terbuka lebar, halaman-halamannya berputar cepat, menampilkan ribuan nama. Di halaman terakhir, nama Arga Prasetya bersinar merah, dan di bawahnya, tinta hitam mulai menulis perlahan. Lintang Wardani. Lintang menjerit, mencoba berlari, tapi bayangannya tertinggal di belakang. Bayangan itu berdiri sendiri, menatapnya, lalu berbisik. Selamat datang, penulis baru. Lintang berlari keluar dari gua dengan tubuh gemetar. Di belakangnya, suara batu runtuh dan bisikan ribuan suara manusia mengiringi langkahnya. Namun yang paling menakutkan adalah bayangannya sendiri, kini bergerak tanpa mengikuti dirinya, berdiri tegak di depan pintu gua, menatapnya dengan mata kosong dari balik kegelapan. Kau tak bisa kabur dari tulisanmu. Suara itu datang dari bayangan. Lintang menjerit, lalu menatap tangannya, buku hitam itu masih menempel di telapak. Setiap kali ia mencoba menariknya, kulitnya terasa seperti disayat ribuan jarum. Ia berlari ke pos riset di kaki gunung. Hanya beberapa anggota tim yang tersisa, semuanya ketakutan melihat cahaya merah dari puncak gunung Wajah. Saat Lintang tiba, napasnya tersengal. Kita harus turun, sekarang juga. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, buku di tangannya terbuka sendiri. Halamannya terbang seperti sayap gagak, berputar cepat, dan tinta hitam menyembur ke udara membentuk wajah Arga. Wajah itu tersenyum. Kau melanjutkan jejakku, Lintang. Semua anggota tim mundur ketakutan. Itu hantu. Lintang menatapnya dengan mata lebar. Arga, aku telah menulis gunung ini dengan darahku. Sekarang tinta itu butuh penerus. Kau sudah dipilih. Dipilih. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Wajah Arga berubah kelam. Kau pikir bisa menolak? Gunung sudah membuka matanya. Ia lapar, dan hanya pena manusialah yang bisa memberi makan padanya. Lintang berteriak marah. Aku bukan bagian dari ini. Buku itu kembali menulis sendiri. Nama berikutnya. Tinta menetes, membentuk nama salah satu anggota tim, Doni Saputra. Lintang menatap Doni, lari. Namun sebelum Doni sempat bergerak, tanah di bawahnya retak. Dari celah retakan, keluar tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakinya dan menariknya ke dalam tanah.
Jeritannya menggema di udara malam, tapi tak seorang pun mampu menolong. Lintang berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia memandangi buku itu yang kini berdenyut di tangannya seperti jantung hidup. "Kenapa aku?" Suara Arga terdengar pelan. "Karena kau menyentuh halaman pertama. Karena kau membangunkannya. Sekarang kau menulis dengan napasmu." Lintang mulai menangis. Tapi di tengah isakannya, sebuah suara lain, lembut, samar, dan berbeda dari Arga, berbicara dari dalam pikirannya. "Masih ada cara untuk memutusnya." Lintang tersentak. "Siapa kau?" "Aku, yang dulu mencoba menutup gunung ini." Bayangan samar perempuan muncul di udara, berpakaian kuno, dengan wajah pucat dan mata kosong. "Namaku Sinta. Aku istri penulis pertama." Lintang menatapnya. "Penulis pertama?" Sinta mengangguk. "Arga hanya pewaris. Tapi pena ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ia milik gunung, dan gunung haus akan nama. Bagaimana aku menghentikannya? Hanya dengan menulis nama terakhir, namamu sendiri." Lintang terdiam. "Kalau aku menulis namaku, aku mati." "Tidak mati. Kau akan menjadi bagian dari gunung. Tapi kau akan menutup siklusnya." Lintang menatap langit. Di puncak, cahaya merah makin terang, membentuk pusaran besar seperti mata terbuka. Jika itu satu-satunya cara. Ia memegang pena hitam yang keluar dari buku, pena yang terbuat dari tulang dan darah beku. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar, lalu mulai menulis di halaman terakhir. "Lintang Wardani." Begitu huruf terakhir selesai, angin kencang menerpa, menggulung semua debu di sekitar. Tubuh Lintang melayang perlahan ke udara, sementara bayangannya merangkak naik, menyatu dengannya. Suara ribuan bisikan berhenti seketika. Gunung Wajah mengerang, lalu menghembuskan napas panjang, seperti lega. Asap merah memudar menjadi abu putih. Ketika semua kembali tenang, buku itu jatuh ke tanah. Halamannya kosong. Tidak ada nama. Tidak ada tinta. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pena hitam, kini membatu. Sinta menatapnya, lalu berbisik lirih. "Akhirnya." Namun dari dalam buku yang tertutup itu, terdengar satu suara kecil, sangat pelan. "Nama pertama." Dan halaman pertama mulai menulis lagi, sendiri. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Gunung Wajah dinyatakan kembali tenang. Tidak ada tanda-tanda aktivitas vulkanik, tidak ada gempa kecil, dan para penduduk desa di sekitar lereng mulai berani kembali mendekat. Mereka membangun tenda darurat, membersihkan sisa-sisa abu, berharap bisa hidup lagi di tanah yang dulu menelan begitu banyak nyawa. Namun tak ada yang tahu bahwa di antara abu dan batu-batu hangus itu, buku hitam yang dulu digenggam Lintang masih ada. Terkubur setengah di bawah batu besar, halamannya kotor, tapi tidak terbakar. Suatu sore, seorang pemuda desa bernama Randy sedang mencari kayu bakar di sekitar tebing. Ia menyingkirkan gundukan batu dengan cangkul, lalu melihat sesuatu menyembul, seperti kulit hitam mengkilap. Ia menunduk, menariknya keluar, dan membersihkannya dari abu. Buku tua." Ia membuka perlahan. Halaman pertama tampak kosong, hanya ada bercak tinta kering. Namun ketika jari Randy menyentuhnya, tinta itu bergerak, merayap ke ujung jarinya, lalu membentuk satu kalimat samar. "Tuliskan nama, maka dunia akan mendengarmu." Randy tersenyum kecil. Ia mengira itu hanya permainan tulisan lama. Ia mencomot batang arang dan menulis di halaman itu. "Randy Adi Pratama." Begitu huruf terakhir selesai, angin di sekitarnya berhenti. Burung-burung yang tadinya berkicau mendadak diam. Dari balik awan, muncul hembusan panas seperti napas dari bawah bumi. Tinta di halaman itu berkilau merah. Randy menatapnya bingung, lalu mendengar suara dari balik pikirannya. "Kau, penulis baru." Randy menjatuhkan buku itu, tapi buku itu menempel di tangannya. Ia menariknya sekuat tenaga, namun jari-jarinya seolah tersedot masuk ke dalam sampul. Tubuhnya gemetar,
mata melebar menatap halaman yang kini bergetar dan menulis sendiri. Nama pertama telah kembali. Suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Asap tipis muncul dari kawah yang lama tertidur. Batu-batu kecil mulai jatuh dari lereng, dan dari celah tanah, asap hitam merayap naik. Randy berteriak, namun tak ada yang datang. Ia berlari ke desa sambil membawa buku itu, memanggil orang-orang. Tapi setiap kali ia menunjukkannya, halaman buku itu tampak kosong bagi mata mereka. Randy, kamu kenapa? Itu cuma buku kosong. Tidak, lihat, tadi ada tulisannya. Dia bicara sama aku. Penduduk saling pandang, beberapa mulai takut. Salah satu orang tua desa berkata pelan, jangan bawa benda dari gunung. Itu tanah arwah. Randy ingin menjawab, tapi di matanya sendiri, halaman buku itu kembali menulis. Tuliskan nama mereka, dan mereka akan mendengarmu. Tinta hitam mulai melingkar di sekitar tulisan, berputar membentuk lingkaran mirip mata. Suara-suara samar mulai terdengar dari balik buku, memanggil namanya pelan. Randy, Randy. Malamnya, Randy tak bisa tidur. Buku itu diletakkannya di meja, tapi setiap kali ia menutup mata, suara bisikan dari dalamnya memanggil, lembut tapi mendesak. Tuliskan satu nama saja, kau akan tahu kebenaran gunung ini. Randy menggenggam kepalanya. Aku gila, ini cuma buku tua. Namun begitu ia membuka matanya lagi, di halaman buku sudah tertulis nama lain, Mira Wulandari. Randy terpaku. Itu nama adiknya. Ia belum pernah menulisnya. Tapi saat itu juga, jeritan terdengar dari luar rumah. Ia berlari keluar, dan menemukan Mira terbaring di tanah, matanya membelalak, mulutnya berbisik pelan. Tinta, panas. Di tangannya, ada bercak hitam seperti luka bakar berbentuk huruf. Randy menatap buku itu dengan wajah ketakutan. Halamannya bergetar pelan, seolah sedang tertawa. Tulisanmu sudah mulai hidup. Dan dari arah gunung, api merah kembali menyala di kawah, menerangi langit malam. Langit di atas gunung wajah berubah merah darah. Awan tebal berputar membentuk pusaran besar, dan dari dalam kawah terdengar erangan panjang, seperti sesuatu yang selama ini tertidur kini mulai bangun. Randy berlari di antara rumah-rumah desa sambil menggenggam buku itu. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tinta di tanah, seolah bumi ikut menulis bersamanya. Penduduk berteriak ketakutan, tapi tak seorang pun berani mendekat. Mata Randy memerah, bibirnya gemetar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti dikendalikan sesuatu yang jauh lebih tua darinya. Nama-nama, mereka semua harus tertulis. Buku di tangannya terbuka lebar. Halaman-halamannya berputar sendiri, dan setiap kali angin lewat, nama-nama baru muncul, ditulis oleh tangan tak terlihat, nama penduduk desa, nama anak-anak, bahkan nama-nama yang tak dikenal, seolah buku itu sedang mencatat seluruh kehidupan di bawah kaki gunung. Randy mencoba melempar buku itu ke tanah, tapi buku itu menempel kembali di dadanya, seperti menghisap napasnya keluar. Berhenti, aku tidak mau menulis lagi. Tapi suara dari dalam buku menjawab lembut, menyerupai suara Arga dulu, lalu berubah menjadi suara perempuan, suara lintang. Gunung tak butuh izinmu, ia menulis lewat darahmu. Randy menatap ke arah puncak. Di sana, batu-batu besar terangkat ke udara, membentuk lingkaran, sementara api merah menyembur tinggi. Di antara semburan itu, tampak bayangan hitam raksasa, seperti wajah tanpa mata, menatap ke arah desa. Dari bibir kawah, cahaya tinta hitam mengalir turun seperti sungai. Menggenangi lereng, menyusup ke tanah, lalu merayap ke setiap rumah. Orang-orang yang tersentuh tinta itu membeku, kulit mereka memucat, dan dalam sekejap berubah menjadi patung abu, dengan mata yang menatap langit, seolah menunggu giliran untuk disebutkan. Randy berlari menuju tebing tertinggi, memeluk buku itu erat. Air mata menetes di pipinya. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Suara dari buku berbisik. Maka tulislah nama terakhir. Randy menatap halaman terakhir. Di sana,
hanya ada satu kalimat kosong. Ia menggigit bibirnya, lalu dengan gemetar mulai menulis. Gunung Wajah. Begitu huruf terakhir selesai, bumi berguncang keras. Suara letusan memekakkan telinga, tapi tak ada lava. Yang keluar hanyalah semburan tinta hitam pekat, menyelimuti seluruh puncak, merambat cepat hingga menutupi langit. Dunia di sekitar Randy perlahan memudar, seperti dilukis ulang oleh tangan tak kasat mata. Rumah-rumah hilang, tanah hancur, udara menebal jadi debu. Randy berteriak, namun suaranya tak keluar, seolah dunia telah menulis akhir untuknya. Lalu, di tengah kehancuran itu, terdengar suara lembut, suara lintang. Kau menulisnya, kau menutupnya. Randy menatap ke sekeliling. Segalanya menjadi putih. Hanya buku itu yang masih ada di tangannya, kini kosong. Dingin, tak lagi bergerak, ia membuka halaman pertama, dan di sana, tertulis satu kalimat terakhir dengan tinta yang belum kering. Setiap gunung menyimpan cerita, dan setiap cerita menunggu penulis barunya. Randy tersenyum lemah. Ia tahu, siklus itu telah berakhir. Untuk sekarang, di kejauhan, kabut perlahan menelan Gunung Wajah. Dan di antara desir angin yang sunyi, terdengar suara lembut dari tanah, nama berikutnya. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.